ditanya ada rencana kurban, home hai, dah fikir leh, enggak tahulah, nantilah kita lihat, saya musyawarah sama isteri. Jadi kadang-kadang kalau isteri salihah, sering ikut ngaji, itu sangat mendukung. Kalau isterinya tidak salihah, kata isteri, jangan dulu bang, kita banyak urusan, kipas angin rusak, ya. AC belum servis, garasi mobil belum selesai, keramik belum sempurna, kamar mandi perlu kita tambah satu. Itu sudah 20 tahun enggak pernah kurban. Gara-gara apa? Bisikan syaitan. Jadi merasa enggak ada manfaat. Lebih manfaat kipas angin, lebih manfaat ini. Ini Pak, benda-benda ni kalau enggak ada hubungan dengan agama, enggak akan datang membela kita. Tapi kurban dipastikan datang. Itulah amal saleh. Sayangnya kita habis mati baru minta lagi sama Allah. Ya Allah, bangkitkan aku. Ini semua yang ada di bawah kita Pak, di bawah tanah ni sekarang. Ya, di alam yang berbeda, di alam barzakh. Semua yang tidak kurban, yakinlah berdasarkan ayat dan hadis, semua mereka meminta kembali ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, izinkan kami kembali ke dunia untuk kembali beramal saleh dengan apa yang pernah kami tinggalkan. Itu teriakan orang di dunia, di alam sana, untuk minta kembali supaya mereka bisa beramal saleh. Kenapa? Penyesalan. Ini mendekati hari raya kurban. Semua berteriak-teriak, ya Allah, izinkan kami sebentar, izinkan kami sebentar. Enggak ada lagi. Maka kita yang hari ini masih berada di atas tanah, jangan sampai terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang telah hadir karena Allah, dan mudah-mudahan dibalas dengan surganya insyaAllah. Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita membahas salah satu salat sunnah, yaitu salat witir. Dan sebagaimana yang kita telah informasikan, berhubung kita cuma punya 2 sisa pertemuan sebelum Idul Adha, maka mulai subuh hari ini ada baiknya kita mengulang kaji tentang hukum seputar kurban, karena ini penting demi pelaksanaan kurban yang akan dilakukan. Baik, sebelum itu perlu kita ingatkan kembali bahawa hari Selasa depan itu kita sudah memasuki 1 Zulhijjah. Hari Selasa tanggal 20 insyaAllah itu sudah memasuki 1 Zulhijjah. Hari ini kita sedang berada di bulan Zulqa'dah, dan kedua-duanya termasuk dari 4 bulan yang haram. Kata Ibnu Abbas, barang siapa yang melakukan kebajikan dikali lipatkan, yang melakukan keburukan juga dikali lipatkan oleh Allah kalau dia melakukannya di bulan-bulan haram. Maka perlu diingatkan bahawa Rasulullah SAW
telah menyatakan kemuliaan bulan Zulhijjah itu hampir menyamai bulan Ramadan. Ya, hampir sama dengan kualitas bulan Ramadan, yaitu di bulan Zulhijjah. Karena banyaknya amalan yang besar yang membutuhkan jihad di dalamnya. Maka bulan Zulhijjah itu diisi dengan amalan-amalan sunnah sampai puncak amalan adalah melakukan haji. Karena haji itu adalah jihad. Jihad badan, jihad harta, jihad perasaan, meninggalkan keluarga. Makanya bulan Zulhijjah itu diisi dengan amalan-amalan besar. Makanya disunnahkan Bapak Ibu, mulai dari 1 Zulhijjah sunnahkan puasa. Disunnahkan puasa. Karena Rasulullah mengatakan, kana Rasulullah, istri-istri Rasulullah mengatakan, kana Rasulullah yasumu tis'a Zulhijjah. Rasulullah itu senantiasa puasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi silahkan yang masih sanggup berpuasalah. Kalau tidak sanggup, perbanyaklah sedekah di dalam bulan Zulhijjah. Lalu kemudian bagi kita yang tidak berhaji, ada amalan besar di dalam Zulhijjah, yaitu melakukan kurban. Melakukan kurban. Nah, bahasa kurban di dalam bahasa kitab itu disebut udhiyah. Jadi kalau kita fikih menyebutnya udhiyah. Sedangkan kita memakai bahasa kurban itu lebih mengambil daripada hikmahnya, yaitu mendekat. Qaraba yaqrubu itu mendekat. Jadi kurban salah satu daripada ibadah untuk mendekat ke Allah. Jadi kita sebutnya kurban. Dalam fikih disebut dengan udhiyah, yaitu sesuatu yang disembelih di hari raya. Udhiyah juga bermakna waktu duha, karena waktunya menyembelih adalah di waktu duha, yaitu sepulang salat. Kurban ini berdasarkan ayat Allah, yaitu fassalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Tuhanmu, kemudian menyembelihlah. Kata Allah, salat dulu baru sembelih. Nanti ini berhubungan dengan kapan waktu yang terbaik untuk menyembelih. Maka semua ulama sepakat iaitu setelah salat di hari raya pertama. Itu waktu terbaik untuk menyembelih. Karena Nabi SAW menyebutkan, awwalu ma nabda' fi yaumina hadza an nusalli summa narji' fananhar. Kami memulai hari kami di 10 Zulhijjah, yaitu hari raya. Kami salat lebih dahulu, yaitu salat Idul Adha. Lalu kami pulang dan langsung kami menyembelih. Makanya waktu paling afdal menyembelih itu hari raya pertama. Namun kalau tidak bisa, maka silakan pilih di 3 hari berikutnya, yaitu hari-hari tasyrik. Ya, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kalau memang bisa dilakukan lebih baik. Karena kendala hari ini banyak. Ya, kendala hari ini banyak. Kadang-kadang baru selesai pelaksanaan Idul Adha, baru selesai salat khutbah jam 9:30. Sudah susah untuk menyembelih, terlalu dekat dengan zuhur. Nah, tidak mengapa untuk bergeser. Apalagi kalau khatibnya bicara sampai 2,5 jam, maka khatibnya lah yang kita kurbankan. Ini khatib kadang-kadang cuma pintar bicara, tidak ada ilmunya. Ya. Kalau hari raya itu 40 menit, 45 menit sudah paling lama itu. Ya, tidak perlu sampai harus 1,5 jam dalam khutbah. Makanya perlu diingatkan, panitia perlu ingatkan khatib. Nyo tengku 45 menit, nyo paling trip.
Perlu diingatkan. Lewat 45 menit, jangan salahkan panitia. Kalau ada botol aqua melayang, ya, itu sampai begitu harus diingatkan kadang-kadang. Kadang-kadang lupa diri, bang. Padahal jamaahnya, apalagi kita salat misal di luar, dibakar oleh matahari, itu harus pintar-pintar membaca keadaan. Ya. Jadi itu tentang kalimat fasalli li rabbika wanhar, suruhan Allah untuk berkurban. Allah yang suruh berkurban. Kenapa Allah suruh berkurban? Karena itu adalah bahagian daripada mensyukuri nikmat, sekaligus bahagian daripada membuktikan cinta. Ya, mensyukuri nikmat dan membuktikan cinta. Kita ini diberi nikmat oleh Allah banyak. Hampir seluruh keadaan kita nikmat. Diberi miskin pun itu nikmat bagi yang faham. Karena miskin adalah salah satu jalan pintas menuju surga. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa memahami maksud Allah. Kalau bagi kita yang bergaji, diberi kekayaan harta, maka lebih kepada syukur dan buktikan syukur itu. Wa amma bi ni'matika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dengan nikmat Tuhanmu nampakkanlah. Nampak itu balaslah, kata Allah. Makanya salah satu daripada kemarahan Allah ketika orang tidak bersyukur di atas nikmatnya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, janganlah kita menjadi salah satu golongan daripada itu. Lalu kemudian kelebihan kurban yang menjadi anjuran, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi mengatakan, "Ma 'amila ibnu Adam 'amalan yawman nahri ahabbu ila Allah ta'ala min iraqatid dam." Kata Aisyah bahwa Rasulullah mengatakan, tidak ada amalan anak Adam yang lebih hebat dan lebih dicintai Allah di hari-hari nahar kecuali menyembelih. Hari nahar itu empat hari, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Dimulai dari hari raya sampai hari raya keempat. Apa kata Nabi? Tidak ada amalan yang lebih hebat kecuali orang yang menyembelih. Jadi Bapak Ibu mau salat tahajud di 4 hari itu sampai 1000 rakaat. Mau salat duha 2000 rakaat. Mau sedekah sampai melebihi kurban. Tetap yang lebih hebat adalah perjuangan orang yang berkurban. Bapak Ibu, sedekah untuk semua saudara di hari raya mencapai 7 juta. Tapi kurban enggak ada. Maka di sisi Allah yang lebih dicintai adalah mereka yang berkurban. Walaupun hanya mengeluarkan sekitar 3 juta, itu sudah selesai semuanya. Ya, sudah selesai ongkos potong, beli plastik macam-macam. Kita tadi sedekah 7 juta. Lalu kita bilang sama orang, saya memang enggak ada kurban, tapi saya sedekah 3 kali dari kalian. Nah, ini karena tidak ikut mengaji, tidak faham fadilah amal. Ada waktu-waktu tertentu yang Allah lebih suka amal ini, maka lakukan amal ini. Jadi jangan kita yang menentukannya. Allah yang punya surga. Maka biarkan ikuti petunjuk Allah. Sama kita waktu belajar qasar salat. Ya. Ingat kembali waktu kita belajar masalah qasar salat. Dalam perjalanan itu, kita turun dengan syarat-syarat yang sudah tercukupi, melebihi 90 km. Lalu kemudian bukan perjalanan maksiat. Lalu kemudian sudah lewat dari batas tapal kampung kita. Ketika turun untuk salat zuhur, kan kita sudah bahas. Mana lebih utama salat zuhur 4 rakaat atau memendekkannya menjadi 2 rakaat. Dan ternyata semua jawaban para ulama adalah memendekkan 2 rakaat. Itu lebih utama. Kenapa? Karena itulah petunjuk Nabi. Jadi jangan merasa bahwa yang 4 rakaat lebih hebat daripada yang 2 rakaat. Itu pakai logika kita. Bukan keinginan Allah. Nabi sudah beri petunjuk. Cukup 2 rakaat. Jadi kalau ada yang ringan, kenapa harus melelahkan diri dengan yang banyak, yang tidak ringan? Nah, ini begitu juga. Kalau sudah masuk hari raya dengan hari tasyrik, itu amalan yang paling dicintai itu kurban. Nanti ujungnya sedekah juga. Kalau kurban itu kan ujungnya sedekah juga.
Maka jangan sampai enggak kurban tapi membuat sedekah-sedekah lebih hebat daripada kurban. Dapat pahala sedekah tapi tidak masuk kategori yang memenuhi kriteria yang dicintai Allah di hari-hari itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang perlu difahami pertama. Kemudian Nabi sambung, saking hebatnya orang berkorban, innaha la ta'ti yaumal qiyamah, semua binatang kurbanmu akan datang di hari kiamat. Bikuruniha, tanduk-tanduknya, wa adlafiha, kuku-kukunya, wa ash'ariha, dengan rambut-rambutnya, bulu-bulunya. Kenapa Nabi katakan itu? Dia akan menjadi saksi untuk orang yang berkurban. Jadi salah satu pembela kita di hari kiamat adalah kambing, sapi, unta. Oleh kerana itu ketika ibu-ibu kalau ada masuk kambing ke halaman rumah, itu jangan terlalu emosi. Bisa jadi mereka lah yang akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Dan jangan sampai kita bilang sama lembu kayak pap lembu kita bilang Ustaz. Misal kita bilang sama lembu, sama lembu kita bilang kayak pap lembu, dia udah lembu, untuk apa kita suruh pap lagi? Jangan sampai dilempar batu di mukanya, bisa jadi dialah penolong kita. Jadi ini binatang. Kadang-kadang kita tidak faham, mereka itu datang hanya untuk membela kita di hari kiamat. Bagi yang mengorbankan mereka, kan enggak nyambung itu Pak. Enggak dapat, sebab akibatnya enggak dapat. Karena mereka kita sakiti, kita potong, kita sembelih. Secara logikanya begitu, kita sembelih, kita sakiti, kita tek-tek. Tapi kok datang membela orang yang mentek-teknya, kan begitu. Membela orang yang menyembelihnya, kan enggak nyambung sebab akibatnya. Yang nyambung itu, yang kita buat baik, dia balas baik. Itu nyambung. Ya. Ini semua adalah perihal karena ketaatan. Makanya saya sering nanya di mana-mana, ni ibu-ibu kalau disembelih sama suami, apakah ibu akan datang di hari kiamat membela suami? Tak akan. Bapak-bapak ni yang kemudian mungkin ketahuan ternyata punya isteri di Medan satu lagi, lalu disembelih oleh isteri malam-malam hari, apakah bapak akan datang membela isteri yang menyembelih bapak? Tidak. Malah menuntut. Tapi Masya Allah binatang ni sudah kita sembelih, datang bela kita. Kenapa? Karena mereka tahu kita menyembelih mereka bukan karena kebencian, tapi karena ketaatan kepada Allah. Maka Allah lah yang mengatur skenario itu. Maka jangan ragu-ragu untuk berkurban. Ada orang hari ini mengira sia-sia, untuk apa kita kurban, habis-habis peng. Kita ini baru menyesal ketika mati. Sama kayak mahasiswa, Pak. Itu sebelum ujian sudah kita kasih tahu, ini finalnya halaman ini. Tolong belajar, jangan begini, jangan begitu, jangan nyontek macam-macam. Sudah keluar nilai tidak lulus, baru telepon dosen. Pak, mohon izin Pak, bolehkah kami diulang ujiannya? Bolehkah kami begini? Tolonglah Bapak begini. Dulu yang kita bilang untuk apa? Setelah enggak lulus baru minta. Begitulah keadaan kita, Pak. Jadi ketika ditanya ada rencana kurban, hai, tak fikir leh. Enggak tahulah, nantilah kita lihat. Saya musyawarah sama isteri. Jadi kadang-kadang kalau isteri salihah, sering ikut ngaji, itu sangat mendukung. Kalau isterinya tidak salihah, kata isteri, jangan dulu bang, kita banyak urusan. Kipas angin rusak, AC belum servis, garasi mobil belum selesai, keramik belum sempurna, kamar mandi perlu kita tambah satu. Itu sudah 20 tahun enggak pernah kurban. Gara-gara apa? Bisikan syaitan. Jadi merasa enggak ada manfaat. Lebih manfaat kipas angin, lebih manfaat ini. Ini Pak, benda-benda ni kalau enggak ada hubungan dengan agama, enggak akan datang membela kita. Tapi kurban dipastikan datang. Itulah amal saleh. Sayangnya kita habis mati baru minta lagi sama Allah. Ya Allah bangkitkan aku. Ini semua yang ada di bawah kita Pak, di bawah tanah ni sekarang. Ya, di alam yang berbeza, di alam barzakh. Semua yang tidak kurban, yakinlah berdasarkan ayat dan hadis, semua mereka meminta kembali ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah izinkan kami kembali ke dunia untuk kembali beramal saleh dengan apa yang pernah kami tinggalkan. Itu teriakan orang di dunia, di alam sana untuk minta kembali supaya mereka bisa beramal saleh. Kenapa? Penyesalan
Ini mendekati hari raya kurban. Semua berteriak-teriak, ya Allah izinkan kami sebentar, izinkan kami sebentar. Enggak ada lagi. Maka kita yang hari ini masih berada di atas tanah, jangan sampai terjadi. Setiap tahun disunnahkan untuk berkurban. Lalu Nabi sambung, wa inna ad-dam la yaqa' min Allah azza wa jalla bi makanin qabla yaqa' 'ala al-ard. Saking hebatnya lagi orang kurban, sampai darah yang menetes dari binatang kurban ketika disembelih sebelum sampai ke tanah, pahala kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi darah itu kan cepat mengalirnya, tapi sebelum sampai ke tanah, pahala sudah tercatat di sisi Allah. Bapak Ibu, kita kalau salat, itu pahala kita itu belum dicatat sampai diseleksi oleh Allah sudah makbul atau belum. Karena salat kita, habis salat itu diseleksi dulu. Ya, diseleksi khusyuk, rukun cukup, syarat sah salah cukup, ya, baru dimakbulkan. Maka Nabi mengatakan pahala salat itu, kita itu cuma dapat 1/10, 1/9, 1/7, 1/6, 1/5. Paling banyak kata Nabi dapat 1/2, setengah. Dalam hadis yang sahih. Kenapa? Susahnya mencapai khusyuk. Banyak kita urusan dunia yang masuk dalam kepala. Nanti setengahnya lagi di mana dibantu? Kalau ada salat-salat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Nanti di akhirat dibantu dengan adanya salat-salat qabliyah dan ba'diyah. Itu salat. Ramadan juga begitu. Itu begitu diangkat enggak langsung dimakbulkan, tapi diseleksi. Ya, karena orang yang enggak cukup syarat, batal, enggak diterima Ramadannya. Kan sudah Nabi bilang, wa man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang puasa Ramadan lalu tidak meninggalkan perkataan bohong atau perbuatan bohong, maka Allah tidak akan perlu amalnya, ya, enggak perlu dia puasa. Itu menunjukkan apa? Ramadan belum tentu diterima. Haji juga begitu, belum tentu mabrur. Tapi kurban, apa kata Nabi? Sebelum sampai darah itu ke tanah, amal kita sudah tercatat. Asal jangan pakai harta haram, kurban, asal jangan pakai harta haram dan diniatkan untuk Allah, bukan untuk ratu pantai selatan, itu pasti diterima. Walaupun yang kurban tidak salat. Ya Bapak Ibu, walaupun yang kurban tidak, kalau kita pikir Pak, urusan kurban kita banyak kali berhubungan dengan orang yang enggak salat. Kita kadang-kadang suruh beli kambing. Mungkin panitia bukan panitia masjid, mungkin panitia kampung. Mungkin di antara panitia enggak salat. Beli kambing punya kita. Waktu beli sama orang pelihara kambing juga tidak salat. Jadi kan kadang-kadang orang pelihara lembu, orang cit, sampai binatang itu aja bingung, yang lemah so sebenarnya. Kah belum? Banyak Pak, orang pelihara itu enggak salat. Yang pelihara lembu waktu maghrib masih bersama lembu Pak. Apa lihat bukti tiap hari, enggak usah jauh-jauh, dekat dengan kita di sini Pak. Enggak pernah tahu itu. Tapi jual lembu untuk kurban, udah enggak salat. Sudah berapa orang berhubungan? Sudah 2 model enggak salat. Nanti waktu itu kita suruh sembelih sama orang yang tidak salat. Puncaknya yang punya kurban pun enggak pernah salat. Pertanyaannya, diterimakah kurbannya? Hampir dilingkari oleh orang-orang yang tidak salat. Ternyata dalam fikih kurban enggak ada syarat bahwa yang punya kurban harus salat. Maka Nabi mengatakan, sebelum darah menetes, kurbanmu telah diterima oleh Allah. Yang masalahnya nanti, yang enggak salat ni, ditunggu Allah. Enggak taubat juga di akhirat. Ketika ditanya tentang salat, enggak ada atau tidak beres, maka tidak diterima amal yang lain. Nanti, sekarang ditunggu oleh Allah. Kalau dia salat, diterima. Jadi yang dipending oleh Allah, semuanya diterima. Begitu hebatnya kurban. Jadi enggak ada seleksi yang banyak. Oleh kerana itu, di ujung hadis Nabi mengatakan, fatibu biha nafsan. Maka bersemangatlah engkau untuk berkurban.
Itu anjuran Nabi. Nabi yang sudah mendorong kita. Bersemangatlah engkau untuk berkurban. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu tentang anjuran berkurban. Kemudian, apa hukum kurban? Hukum kurban itu ada sedikit perbedaan pandangan. Menurut mazhab Hanafi wajib. Ya, menurut mazhab Hanafi wajib. Dengan dalil, pertama kalimah Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau lalu menyembelihlah. Kalimat wanhar, menyembelihlah, ya, itu adalah kalimat amar, perintah. Jadi mazhab Hanafi mengatakan, kalau Allah mengatakan model amar begitu, berarti wajib. Itu pandangan mazhab Hanafi. Yang kedua, dalil beliau yaitu hadis Nabi, riwayat Ahmad, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hadis Nabi menyebutkan, man wajada si'ah, barang siapa yang tidak sempat, barang siapa yang diberikan kelapangan harta, ya, yang diberikan kelapangan harta, lam yudahi, tidak juga mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musalla kami, kata Nabi. Ya. Siapa yang diberikan kelapangan harta, maksudnya gaji ada, lampuh luah, nehun ada beberapa hektar, ya, tambak ada berapa hektar. Tiap bulan yang para PNS dapat gaji, minimal gaji pokok 3,5 juta, kena tunjang sampai 7 juta. Itu belum lagi dana macam-macam, remon, apalagi tukin, apalagi macam-macam Pak, yang PAK, PUK, KUP, PKU, PKI, macam-macam. Tiap bulan dia bisa hidup, dia punya uang. Apa kata Nabi? Kalau engkau diberi kelapangan harta, artinya engkau mampu. Tidak juga engkau berkurban, jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Bahasa jangan dekat dengan musalla kami, para ulama menterjemahkan kebencian Nabi. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan, kalau bisa aku keluarkan engkau dari list umatku, aku keluarkan. Maka ini kata Imam Hanafi, enggak mungkin Allah mengancam pada sesuatu yang sunnah. Karena kalau yang sunnah dilakukan boleh berpahala, enggak dilakukan pun tidak mengapa. Pasti Allah mengancam, Nabi pasti mengancam pada sesuatu yang wajib. Kalau wajib ditinggalkan dosa, makanya muncul ancaman. Makanya Imam Hanafi mengambil kesimpulan bahwa hukum kurban itu wajib. Makanya Pak, negara-negara bermazhab Hanafi itu kalau musim kurban Pak, Masya Allah, luar biasa kurbannya. Saya punya teman-teman Afghanistan, Pakistan, Turki yang bermazhab Hanafi. Itu mereka cerita kalau kurban, kalau hari raya kurban itu semua mereka benar-benar rata-rata semua kakak kurban. Karena sudah sampai pada level wajib ketika dianggap mampu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini menurut pandangan mazhab Hanafi. Nah, bagaimana menurut pandangan jumhur ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali? Menurut jumhur ulama, kurban itu sunnah muakkad, tidak sampai pada level wajib. Kenapa begitu? Karena ada qarinah. Kalau dalam usul fiqh ada qarinah, ada petunjuk lain yang memalingkan makna wajib. Di antaranya hadis-hadis. Contoh, hadis dari Ummu Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ra'aitum hilala Zulhijjah," kalau engkau sudah melihat awal bulan Zulhijjah. Awal bulan Zulhijjah maksudnya hilal. Kalau engkau sudah masuk awal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, barang siapa yang ingin berkurban. Jadi kalimat arada menunjukkan Nabi ingin mengatakan yang mau kurban. Di situ para jumhur ulama pegang, Nabi enggak bilang
yang wajib kurban. Nabi bilang yang mau kurban. Nah, di situ dipalingkan makna wajib menjadi sunnah. Lalu disambung oleh Nabi, siapa yang pingin kurban, merencanakan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Maka tahanlah mulai dari 1 Zulhijjah, sunnah hukumnya menahan diri untuk tidak mengganggu kuku dan bulu-bulu. Bapak, Ibu yang sudah ada rencana berkurban, walaupun belum beli kurbannya, tapi sudah ada rencana nih, mulai dari hari Senin Maghrib, ya, mulai dari urus Senin Maghrib, ya, karena Maghrib itu hitungan masuk hari baru. Berarti tanggal 20 ini, ya, 1 Zulhijjah itu masuknya hari Senin, tanggal 19. Senin Maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Kalau nggak ada perubahan berdasarkan ru'yah. Semua yang sudah merencanakan kurban sunnah untuk tidak mengganggu lagi kuku. Jadi jangan lagi potong kuku. Juga rambut, bulu-bulu, semua bulu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jangan ganggu. Siapa yang jangan diminta jangan mengganggu bulu dan kuku? Binatang kurbannya atau pemilik kurbannya? Pemilik. Kalau kurban nggak penting, karena mereka di ujungnya juga mereka akan dikurbankan. Ya, apalagi mereka memang makhluk berbulu. Maka kita pemilik, apakah kalau bapa yang memiliki kurban, apakah ini berlaku untuk satu keluarga? Tidak. Hanya untuk yang memiliki kurbannya. Jadi kalau dalam satu keluarga ada si bapa saja yang kurban, maka suami saja yang melakukan sunnah ini. Maka oleh karena itu, hari Senin pagi itu waktu terakhir untuk bersih-bersih. Ya, yang ibu-ibu yang mau cukur kumis, cukur jenggot, ya, nah, itu hari Senin pagi. Semuanya bersih-bersih. Yang mau potong rambut persiapan hari raya, potongnya tanggal 19 atau akhir Zulkaadah. Karena setelah itu jangan ganggu lagi. Kapan berakhir? Sampai disembelih, selesai disembelih hewan kurban kita. Jadi kalau disembelihnya di hari raya pertama, nanti habis disembelih, dapat kabar sudah selesai, langsung boleh bersih-bersih. Kalau disembelih di hari raya keempat, tahan lagi 3 hari lagi. Walaupun mau tidak mau, itu sebaiknya dijaga. Karena ini makruh melakukannya. Namun walaupun begitu tidak sampai pada haram. Kenapa disuruh begitu oleh Nabi? Imam Syafi'i langsung membuat komen bahwa tujuannya adalah supaya semua rambut kita, bulu-bulu, semua kuku-kuku ikut bersaksi di hari kiamat dengan keadaan kita karena berkurban dan taat pada sunnah Nabi. Makanya orang Pak kalau nggak sempat bersih-bersih di hari akhir Zulkaadah, itu tampilannya hari raya memang semak. Rambut lumayan gondrong, kemudian kumis sudah turun ke bawah, jenggot berserakan, taring gigi muncul, macam-macam bisa terjadi. Kalau istri-istri, kalau yang punya kurban, tak sempat lakukan apa-apa, itu nanti kan 10 hari itu nunggunya itu. 10 hari. Itu bisa berubah jadi kuntilanak itu kalau enggak sempat bersih-bersih. Ya. Maka ini salah satu sunnah. Namun di hadis ini ingin dikasih tahu tentang bahwa kurban itu sunnah muakkad karena Nabi mengatakan yang ingin. Kemudian ada asar sahabat yang menyatakan bahwa Abu Bakar wa Umar kana la yudhhiyan. Abu Bakar dan Umar tidak berkurban, pernah tidak kurban dalam setahun. Tujuannya adalah supaya memberi pemahaman bagi orang bahwa kurban itu tidak wajib. Karena kalau kurban itu wajib, pasti Abu Bakar dan Umar tidak akan meninggalkannya. Nah, jadi kesimpulannya, kurban itu sunnah muakkad, bukan sunnah biasa. Karena tadi walaupun sunnah, tapi ada ancaman Nabi tadi. Nah, ancaman Nabi itu yang menyebabkan sunnah itu naik. Bukan sunnah biasa itu sunnah muakkad. Sangat-sangat dianjurkan kurban, mendekati wajib.
Makruh hukumnya meninggalkan kurban bagi yang mampu. Makanya dicatat oleh semua ulama, wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Makruh hukumnya meninggalkan kurban bagi yang mampu. Imam Syafi'i menambahkan, pada setiap pribadi minimal sunnah kurban seumur hidup sekali, minimal. Setiap pribadi minimal seumur hidup sekali, itu minimal sekali. Dan itu disebut sunnah ain, dan dia menjadi sunnah kifayah ketika berhubungan dengan keluarga, yaitu ketika satu keluarga hendaknya setiap tahun ada satu yang berkurban kalau mampu. Kalau satu berkurban, maka gugurlah bagi yang lain. Ini contohnya begini, ada orang yang tidak menikah, maka bagi dia seumur hidup sekali minimal harus ada kurban. Yang sudah menikah, jadi sebelum menikah nggak pernah kurban, begitu sudah menikah, maka paling kurang dalam satu keluarga ada yang berkurban kalau mampu. Kalau satu orang berkurban, contoh suami, maka istri, anak-anak gugur kesunahan berkurban. Arti gugur dengan suami saja sudah okey. Nanti pahalanya itu bersyarikat untuk satu keluarga. Jadi jangan khawatir hanya seakan-akan suami yang dapat pahala, tidak. Pahala bersyarikat untuk satu keluarga. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi ketika mengorbankan kibas, bukan sapi, kibas, beliau berdoa, Allahumma hadza anni, ya Allah ini dariku, wa an ahli, dan dari keluargaku, wa an ummati man lam yudahi, dan dari umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi Nabi minta kibas ini diberikan pahalanya kepada keluarganya, kepada dirinya, keluarganya. Keluarga Nabi, Pak, keluarga besar, istri aja 11. Dan kepada umatnya yang tidak mampu berkurban. Jadi itu dalil menunjukkan pahala bersyarikat untuk satu keluarga. Belum lagi ditambah hadis yang lain, ada seorang laki-laki menghadap Nabi membawa seekor kibas. Lalu dia mengatakan ke Nabi, ya Rasulullah, ini satu kibas dariku, kuniatkan untuk keluargaku. Apakah boleh? Nabi, boleh, kata Nabi. Makanya tidak perlu minta suami untuk pindah-pindahkan nama. Tahun ini nama suami, tahun depan nama istri, tahun depan nama anak-anak. Ini anggapan ini karena ada dua pemahaman. Pertama, pemahamannya siapa yang kurban, dia saja yang dapat pahala. Sehingga istri merasa tidak nyaman, seakan-akan tidak diberi pahala. Maka istri minta, bang, abang enak, dah dapat pahala, kami enggak dapat. Pakailah nama kami itu tahun ni. Muncullah nama istri. Uang suami. Ini anggapannya. Supaya dapat pahala istri. Karena tahun yang lalu suami dah dapat pahala. Istri minta pahala tahun ni. Pakai nama istri. Uang suami. Lalu kata istri, anak-anak kita tu kayak mana tu yang 10 orang lagi. Mereka juga perlu pahala. Pindahkanlah nama. Jadi tahun depan nama anak pertama, anak kedua, sampai anak bayi dipindahkan nama. Demi apa? Agar terdistribusi pahala. Kalau satu orang istri, 10 orang anak, tahun keberapakah kembali pahala ke suami itu? Satu istri, 10 anak. Tahun keberapa balik pahala ke suami? Tahun ke-12 baru balik lagi. Kalau itu kita jadi suami, Pak, kita bangai atau tidak? Uang kita, hampir tiap tahun uang kita. Enggak dapat pahala selama 11 tahun. Kalau seandainya cara itu berfikir. Tahun ke-12 baru dapat pahala lagi. Makanya, jangan khawatir. Pahala itu disepakati oleh semua berdasarkan dalil. Pahala bisa bersyarikat untuk satu keluarga. Yang enggak boleh bersyarikat pada jumlah kambingnya. Artinya enggak boleh 2 orang pada satu kambing. Jadi ibu-ibu, tugasnya bagi yang tidak mampu, dorong suami untuk kurban. Bang kurban, abang aja kurban.
Oh, enggak cukup. Ibu tolong tanya sama suami, berapa enggak cukup? Sekitar 2,5 juta lagi enggak cukup. Nyen kan enggak cukup, cik Hanapen nyen. Dia enggak cukup 100, 200, 500 tu enggak cukup. Ini 2,5 juta. Bagus isteri yang kurban. Kalau ada uang, setiap orang disuruh kurban. Tiap tahun. Kalau ada uang, isteri punya uang, kurban. Anak-anak semua kerja, kurban. Ya, suami kurban. Itu tiap tahun. Kalau enggak ada, baru berlaku dalam satu keluarga, paling kurang ada satu yang kurban. Dan ini langsung Nabi yang mengatakan. Dalam hadis dari Mihnaf bin Sulaim, Nabi mengatakan, Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Rasulullah, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Dalam setiap keluarga, hendaknya setiap tahun ada kurban. Dalam satu kakak, sebaiknya, kata Nabi, setiap tahun ada kurban. Nah, jadi ya, kayak manalah caranya itu, satu keluarga itu, kalau bisa ada kurban. Kumpul-kumpul uang boleh enggak untuk satu kambing? Boleh. Tapi waktu diniatkan tetap di atas nama satu orang. Pahala dapat bersama. Maka perlu kerjasama suami isteri. Itu anggapan pertama. Jadi enggak perlu pindah nama. Yang kedua, anggapan kedua adalah menjadi kenderaan. Jadi kurban karena dianggap menjadi kenderaan. Isteri mengatakan kepada suami, Bang, abang sudah ada kenderaan. Kami yang belum untuk meniti titian sirat. Abang enak, udah ada kambing untuk bisa jalan di atas titian sirat. Kami sama anak-anak kayak mana nasib? Udah abang tinggalkan di dunia bertahun-tahun, abang tinggalkan lagi di akhirat. Sehingga isteri minta pindah nama, supaya ada kenderaan untuk naik di atas titian sirat. Lalu dipindahkan nama ke anak-anak, supaya anak-anak ada kenderaan. Begitu percakapan orang awam. Jadi orang awam selalu bilang, hana kenderaan dong. Aku nak juk kenderaan ke anakku. Begitu kata orang awam. Perlu saya informasikan bahawa hadis tentang menjadi kenderaan itu ada. Namun derajatnya dhaif jiddan, lemah sekali. Rasulullah mengatakan, istafrihu dhahayakum fa innahu matayakum yaumal ala sirat. Perbaguslah kurbanmu karena dia akan jadi kenderaanmu di atas titian sirat. Itu hadis dhaif jiddan, lemah sekali. Kemudian yang kedua, kata para ulama, kalaupun yang dimaksud menjadi kenderaan itu bukan naik di atas kenderaan kambingnya, tapi kurban menjadi salah satu fasilitas jembatan untuk bisa meniti titian sirat dengan secepatnya. Karena dalam hadis yang lebih kuat, Nabi mengatakan begini, meniti titian sirat itu tergantung amal. Kalau amalnya banyak, sedikit dosa, itu bisa terbang seperti kilat, melesat. Itu Abu Bakar dan sahabat-sahabat itu melesat seperti kilat, menuju ke pintu surga dari awal titian. Lalu level di bawahnya terbang seperti burung, kata Nabi. Level di bawahnya berlari seperti kuda. Level di bawahnya berlari seperti laki-laki berlari. Level di bawahnya berjalan biasa. Level di bawahnya baru merangkak. Tergantung amal. Makin banyak kita kurban, makin banyak amal, semakin cepat kita melangkah ke titian surga, tergantung amal tadi. Jadi logikanya seharusnya bukan naik ke atas kambing. Ini kan sudah seperti kita rental mobil, Pak, kalau itu cara berpikir. Walaupun bisa saja terjadi, kan? Jadi kalau kita patungan satu sapi 7 orang, kayak mana itu, Pak? Berarti kita 7 orang naik sapi. Nah, 7 orang naik sapi kita. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau keluarga itu bukan orang yang semuanya berada, cukup kepala keluarga yang kurban. Insya Allah, izin Allah, tidak perlu ada keraguan, pahala tetap semua dapat. Sampai Imam Malik itu menuliskan, yang dapat itu ring pertama.
Pertama, yang dapat tu ring pertama, iaitu isteri, suami, anak-anak, orang tua, tu dapat pahala. Kemudian orang yang ditanggung nafkah. Kita tanggung nafkah keponakan, dia yatim, dia pun dapat pahala dari kurban kita. Kemudian orang yang tinggal bersamanya, man sakana ma'ahu, iaitu orang yang tinggal bersamanya. Ada pembantu tinggal bersama kita. Pembantu itu mungkin ya nenek-nenek, tua, enggak ada lagi keluarga, tinggal bersama kita, enggak ada hubungan darah. Ya. Kadang-kadang kan ada yang model tipe begitu, Pak. Ni ada pembantu di rumah tinggal bersama kita. Ya. Itu juga dapat pahala. Segitunya Imam Malik menuliskan tentang syarikat pahala. Jadi itu anjuran untuk berkurban pada yang mampu. Dengan begitu, kita harus tahu ukurannya yang disebut mampu itu bagaimana. Imam-imam mazhab menuliskan kategori mampu yang menyebabkan benci Allah dan Nabi kalau enggak kurban. Maka yang disebut mampu menurut mazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi tadi mengatakan kurban itu wajib. Kalau menurut Hanafi, yang sudah mempunyai 200 dirham, 200 dirham, iaitu nisab zakat. Itu nisab zakat berdasarkan mereka, dan ini pandangan mazhab Hanafi. Yang sudah punya uang sebanyak 200 dirham, itu sudah wajib zakat, sudah wajib kurban. Nah sekarang jumhur ulama yang mengatakan sunnah muakkad. Bagaimana pandangan yang disebut mampu? Menurut mazhab Malik, yaitu allazi la yahtaju ila samaniha li amrin daruri. Orang yang sudah punya uang untuk beli kurban dan tidak butuh lagi uang itu untuk kebutuhan primer. Ada uang 2,5 juta, 2,600,000 untuk beli kurban. Dia enggak butuh lagi uang 2,600,000 itu untuk kebutuhan primernya. Beras sudah ada. Ya, apalagi nanti awal bulan keluar gaji lagi. Aman, dia aman. Dia keluarkan uang itu, dia aman. Itu mampu dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Hambali, yang sudah punya uang untuk beli kurban, maka dia disebut mampu. Mazhab Hambali mengatakan ada uang seharga kambing, ya, maka dia disebut mampu. Syafi'i lebih tegas lagi. Nah, kita yang beramal dengan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i lebih tegas lagi menyatakan siapa yang disebut mampu dan makruh kalau enggak kurban. Yaitu man yamliku samanaha zaidan an hajatihi wa hajatin man ya'uluhu ayyaman 'aid wa ayyamat tasyriq. Yang disebut mampu adalah orang-orang yang sudah punya harta untuk membeli seekor kurban, ada wang untuk beli seekor kurban. Lalu kemudian dia punya uang yang tersisa, masih ada uang lain untuk menghidupi dirinya dan keluarganya sampai ke hari tasyrik yang terakhir. Jadi batasan mazhab Syafi'i bukan punya uang untuk bisa hidup di bulan itu, tapi masih ada sisa uang untuk bisa hidup sampai hari raya keempat. Ada uang di ATM 5 juta. Kurban Pak 2,600,000. Nanti urusan tetek bengek segala macam menjadi 3 juta. Berarti sisa 2 juta. 2 juta itu cukup untuk bisa hidup sampai hari raya yang keempat? Kalau yakin bisa, minyak goreng sudah ada, beras sudah beli, gula sudah cari-cari hari ini di pasar murah. Hari ini rencananya semua mau pergi untuk cari-cari minyak di pasar murah. Katanya kabarnya di pasar, ada pasar murah di lapangan Hira. Nah, saya yakin sampai hari raya keempat. Ini hari raya tanggal 29. Dia yakin masih bisa hidup sampai hari raya keempat. Apa kata Syafi'i? Engkau mampu. Makruh tidak kurban, kata Syafi'i. Itu yang dilaknat oleh Nabi, yang dibenci oleh Nabi. Ya, jangan dekat-dekat dengan musala kami. Maksud Nabi, engkau tidak kuanggap umatku. Sudah punya wang hanaka kurban.
Jadi lihat Syafi'i memberi batasan paling dekat. Ya. Maka kalau kita mengarah ke situ, Pak, kalau mengarah ke situ, kayaknya itu dalam satu komplek, kayaknya kena semua kurban. Ya. Kalau enggak kurban, makruh itu. Makanya sayang dalam satu kampung kita lihat PNS, BUMN. Nanti ada yang kerja di perusahaan ini, perusahaan itu. Nanti ada yang kadang-kadang kerjanya dagang segala macam. Di dalam uang simpanan napeng ke mesti 10 juta, 5 juta, ada uang. Tapi enggak kurban. Ini sayang sekali. Ya. Kalau betul-betul tidak mampu, tidak mengapa. Kalau enggak mampu, apa yang bisa kita lakukan? Kalau enggak mampu, ya puasa sunnah dari awal Zulhijjah. Ya, kemudian banyak-banyak zikir, salawat. Nanti waktu sampai di hari raya kurbannya, bagi yang tidak mampu, amalnya adalah penuhi undangan kupon, itu saja. Ya, kan sudah dikasih kupon ke orang miskin tu, datang ambil. Udah, itu saja. Enggak ada anjuran, tapi bagi yang mampu, itu jangan sampai enggak kurban. Dalam satu kampung ada 150 kakak. Waktu kita lihat pengumuman di Menasah, berapa orang yang kurban? Nama 20 orang, Ustaz. Alhamdulillah, tahun kemarin cuma 2 orang. Alhamdulillah, tahun ini 20 orang. 20 orang pun belum alhamdulillah kalau melihat kondisi hari ini. Aneh kita ini, untuk akhirat enggak kita kejar. Yang hidup abadi di sana, dengan surga Allah enggak kita kejar. Tapi untuk dunia kita kejar. 2.600.000 enggak mau kita kasih untuk Allah. Tapi ganti HP, Pak. Hanya ganti nomor seri, kita beli. Padahal cuma naik nomor seri. Kita ganti, harga HP 3.300.000 kita beli. Lampu kristal di ruang tamu untuk penyambut hari raya Idul Adha, kita beli. Kurban enggak ada. Gorden ganti. Kata isteri, kod trip ke gordennya. Tablo lain ke dia sabar paket. Sabar paket dari ruang tamu sampai ke WC berapa? 5 juta. Beli. Kalau sudah itu beli. Kurban tak ada. Itu kamar mandi saja, itu ganti ini, ganti itu, buat ini, buat itu. Di ruang tamu, macam model. Ya, plafon nampak sedikit saja curahan hujan membuat hitam ganti. Sekali ganti 5 juta, 10 juta. Ada wang, begitu diminta kurban enggak ada wang. Di sinilah tipu daya syaitan. Di sinilah kita berhasil direngkuh oleh syaitan. Ya. Jadi kata syaitan, udah enggak usah kurban. Tahun depan aman tu, tahun depan aja. Yang penting ini dulu karena rumah ni kan permanen ni kita tinggal. Kurban kan cuma setahun sekali. Enggak ada masalah itu. Ya, dengarkan istrimu, karena istrimu pun salah satu dari keturunanku, kata syaitan. Ini contoh kalau istri keturunan syaitan. Tapi kan enggak ada istri keturunan syaitan. Tapi kalau dia bilang, bang enggak usah kurban lah, kita ganti ini, ganti itu. Itu betul keturunan syaitan. Kadang-kadang istri yang mau kurban, suami yang keturunan syaitan. Enggak usah lah pikir itu dulu. Sepeda anak-anak kita belum dapat. Itu motor kita harus ganti. Ban mobil belum. Ini bunga ban mobil udah enggak ada lagi. Macam-macam dalam pikiran. Padahal ini, subhanallah, diminta setahun sekali, dijanjikan surga oleh Allah. Inilah yang perlu kita rubah cara. Saking kuatnya suruhan untuk kurban oleh imam-imam mazhab ini, sampai muncul kalimat di antara mereka, Imam Malik, Imam Hambali, menyatakan, walau istata'a yastadin istadan. Kalau engkau bisa berhutang lebih dahulu, berhutanglah. Padahal enggak pernah ada bab fikih disuruh berhutang. Berhutang tu enggak baik. Jangan hidup dengan hutang. Karena hutang tu bahaya. Enggak bayar, mati, hancur hidup. Bayar terlambat-terlambat, melalui tempoh, hancur hidup. Di akhirat, diambil amal saleh, ganti hutang. Enggak ada yang aman orang berhutang tu. Mati enggak disalatkan oleh Nabi SAW, orang berhutang. Tapi Masya Allah dalam fikih kurban, tiba-tiba disuruh hutang.
Yang lain enggak pernah. Haji ada disuruh berhutang, Pak. Coba baca bab haji. Enggak pernah ada berhutanglah lebih dahulu untuk berhaji. Enggak ada. Berarti kalau enggak ada, ya udah enggak mampu. Begitu kurban, berhutanglah engkau. Kalau mampu membayarnya. Maksudnya ini kan misal contoh, ini PNS gaji tanggal 1, sedangkan hari raya tanggal 29. Bagi para PNS, jangan bilang hanapeng. Padahal nanti tanggal 1 udah keluar lagi itu 7 juta. Disuruh berhutang dulu. Kasih tahu, awal bulan long bayar, enggak ada uang saya kurban. Kasih, pinjamkan 3 juta untuk para orang-orang yang mampu bayar. Oh, enggak bayar. Dia kita kurbankan. Kalau enggak bayar. Itu menimbulkan dosa yang baru. Nah, makanya sampai segitunya disuruh berhutang. Itu apa itu maknanya? Kuat sekali anjuran untuk berkurban. Kuat sekali. Ya. Baik Bapak Ibu, ini dulu pengetahuan kita untuk pagi ini. Kita sambung, masih ada pertemuan kita sekali lagi insyaAllah. Ada waktu sedikit sambil kita menunggu waktu solat. Ya, silakan Pak Tontowi, silakan. Nah, ini Ustaz, kurban ke pahala ini kurunci. Memang ada dua siat, tapi dari ataupun keluarga yang lain yang digunakan untuk pahala. Yang kedua, nah ulun ini kurban tapi bukan ulun Islam. Itu ke ini kampungnya hana ulun dulu. Jadi ulun tak minta so yang itu. Yang ulun yang tadi kita ulun yang lagi tak penuh hana yang buat atau gaji mendu. Tapi nak ulun yang bukan Islam. Hijau. Kurbun mungkin kan buku dia ulun ngepung yang hijau kurbunnya. Ataupun perusahaan non muslim atau Cina. Yang benar ini nak panitia kayak kerja. Tapi untuk ngalube sabo kursi panitia yang di belakang. Yang terakhir kulit jangan Nabi kan kulitnya Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada 4 pertanyaan. Biasanya kalau sudah banyak pertanyaan, saya lupa pertanyaan pertama. Biasanya, karena ini agak hang sedikit ini kan. Jadi pertanyaan pertama adalah, apa pertanyaannya tadi? Pahala ke orang tua. Nah, meniatkan pahala untuk orang tua, kalau itu berasal dari anak yang saleh dan perbuatan itu memang terdidik karena melihat kebaikan orang tua. Jadi orang tua sering kurban atau orang tua menasihati nak ka kurban, nyokan apa yang baik tua ka kurban, kata orang tua. Sebenarnya itu enggak perlu diniatkan, itu bergerak otomatis, Pak. Itu termasuk daripada amal jariah daripada orang tua tersebut. Ya. Jadi dia enggak perlu diniatkan kalau dari anak, karena salah satu keistimewaan anak adalah investasi kita terbesar. Makanya Rasulullah mengatakan seluruh anak Adam kalau sudah mati putus kecuali 3 perkara. Salah satunya waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan. Mendoakan itu bukan Rabbi ufirli saja. Kebaikan yang dia lakukan kalau itu berasal dari terinspirasi dari orang tuanya, yang langsung baik masih hidup ataupun sudah meninggal, itu langsung. Namun kalau untuk meniatkannya boleh, ya, karena kalau langsung saja sudah sampai, apalagi diniatkan, ya Allah kirimkan ini untuk orang tuaku, silakan, dibolehkan. Seorang perempuan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku meniatkan hadiah, memberikan wakaf, aku niatkan untuk orang tua, ibuku, apakah sampai? Kata Nabi, yanfa', sampai. Dan langsung dia mengatakan, kuwakafkan kebun ini atas nama ibuku, ya Rasulullah, untukmu. Diterima oleh Nabi. Langsung Nabi menyatakan pahala sampai ke ibunya. Jadi kalau anak dan orang tua, Pak, itu enggak ada pemisah. Nah, jadi niatkan boleh, tapi sebenarnya itu sudah sampai otomatis.
Kalau diwasiatkan, anak itu tetap dapat pahala anak yang soleh melaksanakan wasiat. Pahala sampai kepada yang mewasiatkan. Misal sebelum meninggal si ayah mengatakan, nyo ke kurban 2 tahun, ada nanlung. Ya, atas nama saya tolong kurban 2 tahun. Ni uang ayah jangan pakai. Sisakan untuk kurban 2 tahun. Kurban itu berpahala mengalir ke si mayat, kemudian mengalir untuk si anak yang melaksanakan amanah, kerana itu anak yang saleh. Karena banyak anak enggak laksanakan amanah, Pak. Uang warisan dihabisi, uang wasiat dihabisi, enggak laksanakan. Dia anak kurang ajar, anak durhaka. Tapi resikonya, kalau itu kurban wasiat orang tua, konsekuensinya enggak boleh dimakan oleh si anak, keluarga si anak, dan seluruh orang kaya. Enggak boleh makan. Khusus hanya boleh diberikan kepada fakir, miskin. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab Mahalli disebutkan begitu. Kitab ini juga menyebutkan begitu. Jadi dia dianggap kurban wajib. Karena wasiat itu wajib dilaksanakan. Maka enggak boleh dikonsumsi oleh keluarga. Semuanya harus diberikan ke fakir miskin. Ke orang kaya pun enggak boleh bagi. Itu konsekuensi kalau hasil kurban wasiat. Tapi kalau kita kurbankan atas nama orang tua, tidak diwasiatkan, dia sudah meninggal, lalu kita langsung taruh nama dia, makanya nanti di menasah-menasah kadang-kadang ada yang almarhumah, itu tanya dulu, ada wasiatnya enggak? Kalau tidak ada, dalam mazhab Syafi'i tidak sah kurban itu. Ya, Bapak Ibu, tolong diingat baik-baik, melakukan kurban atas nama orang yang sudah meninggal tanpa diwasiatkan menurut mazhab Syafi'i tidak sah berdasarkan dalil surat An-Najm ayat 39. Wa anna laysa lil insan illa ma sa'a. Ya, enggak sah. Jadi orang hari ini kan mamaknya enggak pernah wasiat kurban, ayahnya enggak pernah wasiat kurban. Tapi kemudian dia meletakkan nama ayah ibunya, ini untuk ayah atau ibu. Tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Sah dalam mazhab Hambali dan Hanafi. Imam Malik makruh meniatkan kurban untuk orang meninggal kalau kecuali diwasiatkan. Kita beramal dengan mazhab Syafi'i rata-rata. Maka sebaiknya jangan diniatkan ke orang meninggal kalau enggak diwasiatkan. Kalau begitu Ustaz, kami kurban enggak usah niat ke orang tua, kami yang kurban sampai pahalanya. Pahala anak yang kurban sampai. Berarti anak itu berkurban, dikirimkan seluruh pahala kurbannya untuk orang tuanya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Kurban dari orang kafir. Salah satu syarat sah kurban dilakukan oleh seorang yang mukmin, karena kurban itu perintah agama. Maka syaratnya mukmin, beriman. Orang kafir tidak dianggap kurban. Bolehkah kita terima kurbannya? Tergantung. Karena masalah menerima harta bukan dilihat dari status orang itu kafir atau mukmin. Kalau model terima hadiah, yang dilihat sumber harta. Kalau kita terima dari orang kafir, kerja orang kafir itu kerjanya kerja halal dalam pandangan syariat kita. Kerjanya kerja halal, dia enggak jualan babi, enggak jualan ini, dia jualan biasa, Pak. Misal silinda keramik misal. Dia enggak jualan babi, cuma jual keramik. Dia kasih kurban ke kita, ke sini. Boleh terima atau tidak? Lihat sumber harta. Kalau sumber hartanya adalah harta yang baik menurut Islam, maka boleh. Berpahalakah silinda? Tetap tidak ada pahala. Tidak ada. Itu contoh. Tapi kalau orang Muslim yang kasih, tapi sumber harta haram, mukmin, Muslim, kerja sabu-sabu, dia sedekahkan satu kurban ke kita, enggak boleh terima. Karena sumber hartanya sumber harta haram. Jadi yang orang kafir tadi, kurbannya dianggap kurban? Tidak. Dianggap pahala sedekah? Tidak. Enggak ada yang diterima dari Allah kecuali dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Kita boleh makan? Boleh. Tapi bukan yang kita makan itu bukan daging kurban, tapi daging sedekah orang. Cuma enggak dia ada pahala untuk orang yang sedekah karena dia kafir. Boleh dikonsumsi. Sama kayak kita pesan mi tiaw sama orang Cina, Pak. Kita bilang baik pakai minyak bui, jangan pakai minyak babi, jangan masak di atas wajan babi. Kayak mana wajan babi? Belangong bekas masak minyak babi. Jangan, kita bilang. Bolehkah kita makan mi tiaw yang buat orang Cina? Boleh. Buktinya banyak kita makan kuih Cina hari ini, Pak. Bapak pergi ke Medan rata-rata bawa pulang kuih Cina.
Muslimkah mereka? Mana ada. Bolehkah makan? Boleh. Coklat-coklat buatan siapa? Buatan orang kafir. Coklat hazelnut, coklat nut, coklat nut, macam-macam. Itu orang kafir buat. Kita makan, boleh. Jadi korbannya boleh dimakan. Tapi bagi dia bukan korban dan bukan sedekah. Tapi boleh terima. Berarti ya sudahlah, itu hadiah untuk fakir miskin. Begitu. Tapi kalau dari orang Islam, ya pakai dari hartanya, bukan harta yang halal. Kalau kita tahu, nggak boleh terima. Kalau nggak tahu, silakan terima. Ya, nggak tahu kita. Setelah ditangkap, baru kita tahu dia ternyata pengedar sabu-sabu. Itu yang sudah makan, nggak perlu kita cari dalam septic tank untuk kita buang. Aman ya, kalau kita dalam keadaan tidak tahu. Karena Allah maafkan kita pada 3 perkara. Salah satunya tidak tahu. Begitu Bapak. Bolehkah memberikan kurban kepada orang yang bukan Islam? Ni kebalikannya. Misal ada Cina atau apa. Hukum dasarnya tidak boleh dalam pandangan jumhur karena tidak sesuai dengan target kurban. Ya. Jadi tidak baik memberikan, bukan tidak baik, sebahagian mengatakan haram, sebahagian makruh Pak mengatakannya. Kecuali posisi dia, kita lihat tanda-tanda mau masuk Islam. Maka kita lemahkan hatinya, ya, kita perkuat hatinya untuk masuk Islam dengan cara memberi. Nah itu silakan. Ya, selain itu tidak disuruh. Karena kurban itu untuk menolong fakir miskin dari kalangan muslimin. Pertanyaan ketiga. Apa mana pertanyaan ketiga? Panitia kurban, bolehkah makan dari daging kurban? Boleh. Syaratnya diizinkan oleh pemilik kurban. Jadi pemilik kurban itu tinggal bilang saja, ya, bahwa nyo kalau serahkan kurban ke waron, bagi lewat waron. Sebenarnya nggak perlu dibilang secara khusus pun boleh. Yang penting izinnya adalah dia telah memberikan izin kepada panitia untuk menyelesaikannya. Membagi-bagi, distribusi. Karena salah satu daripada hak dalam kurban adalah sepertiga untuk orang yang tidak membutuhkan. Jadi kan kurban itu dibagi 3. Dalam surah Al-Had dibagi 3. Fakulu minha, sepertiganya makan sendiri. Sepertiganya untuk mu'tar, untuk qani', fa'atimul qani', berikan kepada yang tidak membutuhkan. Nah, tidak butuh itu mau saudara, kemudian mau guru-guru kita, teman kita di kantor, suka-suka kita. Yang sepertiga itu, hak kita untuk kasih kepada yang suka-suka kita. Ya. Siapa aja. Kita punya kumpulan beko. Kan orang ada biasanya ada kumpulan Vespa, ada kumpulan, kita ada kumpulan grup beko misalnya. Kita mau kasih ke grup beko ini, boleh nggak? Boleh. Ambilnya dari mana? Dari sepertiga Al-Qani yang nggak membutuhkan. Ya, kita punya besti-besti yang sama-sama jalan di waduk subuh, yang teman-teman jalan kaki Pak, dari bawah naik ke atas, turun lagi kan. Itu boleh kasih, terserah. Itu sepertiga itu. Makanya panitia masuk sepertiga ini. Nggak membutuhkan. Artinya hak siapa aja boleh kita kasih. Sepertiga lagi wal mu'tar, yaitu yang membutuhkan. Nah, itu baru hak fakir miskin. Yang jangan ganggu hak fakir miskin. Jadi panitia silakan makan atau ambil haknya dari kurban. Bahkan kalau kita lihat panitia lebih berhak daripada orang lain. Ya. Karena panitia itu capek, Pak. Misal kami ini di komplek ini dia setiap warga mendapat 1 pohon. Setelah itu dari panitia ada yang kerja itu mendapat 1 pohon lagi, nggak satu tumpuk lagi. Itu gimana? Panitia dapat 1 tumpuk selain dari panitia dapat kupon, lalu dapat hak kerja lah ceritanya. Selama itu penghargaan dari kita, Pak, bukan bentuknya bayaran, tidak mengapa, dibolehkan. Karena nggak ada porsi, orang yang nggak butuh itu harus berapa, nggak ada porsi. Nah, kita sekarang gini, kita balik. Panitia dapat 1 kupon. Sekarang kita kasih ke guru kita, atau tetangga kita, atau Pak Awa kita. Kita kasih dua tumpuk. Boleh nggak Pak? Boleh, karena nggak dibagi harus 0,sekian%, harus sekian, nggak ada. Dibolehkan. Itu suka-suka kita bagi sepertiga itu. Misal hak kita bagi sepertiga ada 10 plastik. Mau kita kasih 1 orang 3 plastik.
suka-suka kita, dibolehkan. Maka panitia pun masih boleh untuk mendapatkan walaupun dua. Yang satu memang hak dia dapat, yang satu hak kerja. Hak kerja itu bukan kita bayar kerjanya, penghargaan kita bahwa kahek ya uruh datanya. Daripada kita sembelih sendiri segala macam, dibolehkan, tidak terlarang, Pak. Tidak terlarang. Karena korban itu dia agak bebas, sepertiga itu bebas. Boleh. Sekarang saya nggak kerja. Ini saya nih, posisi saya tiap tahun. Saya nggak kerja. Saya cuma lewat saja, Pak. Lewat dari bawah, lihat Bapak sedang kerja, bagi-bagi segala macam, kan. Katruk rumah. Bahkan kadang-kadang bukan satu kupon, truk, 2 kupon. Bolehkah saya terima? Boleh. Padahal saya nggak ada kerja apa-apa. Kalau saya saja boleh terima suka-suka bahagian daripada sepertiga yang suka-suka, apalagi panitia. Karena anakku kecil yang punya, urun tujuh. Yang satu mampu ribe kali tujuh atau kita mampu ribe. Kau kerja ya, mana yang mau panitia? Itu sama mau kita. Ongkos sembelih. Itu kan ramai itu panitia yang nak di kampung. Panitia membantu. Harap Pak, panitianya macam saya sesuai jadwal. Jadi yang dibayarkan ongkos menjagal. Itulah yang dibayarkan ongkos sembelih. Panitia ada dibayar khusus nggak, Pak? Lihat, panitia nggak dibayar khusus. Orang jagal yang sebentar kerja kita bayar khusus. Panitia kerja dari pagi sampai maghrib belum beres-beres, itu belum bersih-bersih lagi, Pak. Bersih-bersih segala macam. Maka menghargai itu, mengambil dari hak sepertiga suka-suka tadi, itu dibolehkan. Dibolehkan. Jadi secara hukum boleh. Oh, masalah perasaan nggak senang, itu lain. Secara hukum boleh. Perasaan nggak senang, mangat tak panitia, menempuk doang. Oh, menyemangat tak panitia, jangan kasih ke situ kalau nggak senang. Bolehkah sembelih sendiri di belakang rumah? Boleh. Kerja sendiri, bagi sendiri, rasakan kayak mana capeknya panitia, rasakan sendiri kan, begitu kan contohnya kan. Makanya itu terserah kita. Secara hukum boleh, nggak ada pembatasan secara hukum bagi yang sepertiga suka-suka. Baik ya. Baik, sikit lagi Pak, 2 menit lagi kita cukupkan. Pertanyaan terakhir. Kulit, Rasulullah mengatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa pemilik kurban menjual kulit kurban, maka tidak dianggap kurbannya. Ya, tidak dianggap kurban. Artinya tidak dianggap, nggak sah kurban dan tidak diterima kurbannya. Kalau menjual kulit kurban. Siapa yang nggak boleh jual? Pemilik kurban. Yang boleh bagaimana? Sedekahkan, manfaatkan. Aisyah dulu memanfaatkan dibuat jadi gendang. Jadi ini apa? Tambu. Buat jadi tambu, Pak. Itu boleh. Menjual bolehkah? Pandangan ulama-ulama sebahagian, menjual baru boleh. Pertama, yang menjual adalah orang yang sudah kita beri. Ini kita sudah kasih, Pak. Kita kasih ke orang, ke fakir miskin kah, kita kasih ke orang. Lalu dia jual. Itu nggak ada lagi urusan, karena sudah jadi hak milik dia. Yang nggak boleh jual adalah pemilik korban. Rupanya nggak ada yang mau terima kulit. Kulit sudah bertumpuk. Ada satu orang terima di Pulau Kelung gede, misal. Maka panitia bolehkah menjual? Satu pandangan yang saya dapatkan, masih ada pandangan ulama yang mengatakan, boleh jual di saat itu, mengingat daripada mubazir, tapi hasil daripada penjualan harus kembalikan ke fakir miskin semuanya. Itu yang dibolehkan. Yang model jual ambil manfaat nggak boleh. Model jual untuk ganti ongkos jagal, ganti ongkos sembelih, ini kita bilang sama yang tukang jagal nih, Pak, berapa ongkos jagal? 200. Dia Bapak ambil 100, ini 100 lagi kami ganti dengan kulit ya. Ini semua kulit untuk Bapak, karena Bapak nggak ada kulit. Ini kami kasih untuk Bapak. Itu sudah ngambil manfaat, berarti kita sudah berkurang hak kita untuk bayar ongkos jagal. Itu tidak dibolehkan, haram. Jadi satu-satunya jalan terakhir boleh jual, tapi semua hasil penjualan kulit kembalikan kepada fakir miskin. Dibagi lagi ke fakir miskin, itu yang boleh. Yang artinya nggak boleh ngambil manfaat yang sifatnya hasil penjualan kulit, tidak dibolehkan. Maka hati-hati berhubungan dengan kulit. Baik, saya rasa pagi ini sudah cukup Pak ya, karena matahari sudah meninggi nih.
Jadi semua pertanyaan, ya, matahari sudah meninggi dan orang-orang di bawah pun sudah menunggu kita dari tadi, kan? Kita cukupkan, nanti insya-Allah kita sambung sekali lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.